Di bekas kompleks penjara di seluruh Myanmar Tenggara, ribuan pekerja yang dibebaskan terjebak dalam ketidakpastian. Mereka diselamatkan dari kehidupan sebelumnya sebagai penipu dunia maya, dan kini banyak yang menunggu untuk dipulangkan. Bulan lalu, operasi dramatis dan dipublikasikan secara luas oleh otoritas Thailand, China, dan Myanmar berhasil membebaskan lebih dari 7.000 orang dari kompleks tahanan yang terkunci, tempat mereka dipaksa menipu orang di seluruh dunia. Ada yang berlagak investasi, perjudian, sampai love scam. Namun para penyintas mendapati diri mereka terjebak sekali lagi, kali ini di fasilitas yang penuh sesak tanpa perawatan medis, makanan terbatas, dan tidak ada informasi kapan mereka akan dipulangkan. Kelompok bersenjata yang menahan para penyintas, serta pejabat Thailand di seberang perbatasan, mengatakan mereka sedang menunggu tindakan dari pemerintah negara asal para tahanan untuk memulangkan mereka. Orang-orang yang terjebak, beberapa di antaranya berpendidikan tinggi dan fasih berbahasa Inggris, awalnya dipancing ke Thailand dengan janji pekerjaan kantoran yang menguntungkan, tetapi kemudian mendapati diri mereka terkunci di dalam gedung-gedung di seberang perbatasan, di mana mereka menggambarkan dipaksa duduk di depan komputer hingga 16 jam sehari untuk menjalankan penipuan. There's so many people who are exploited, who come back with the hope that they'll be assisted. Families are torn apart. Some people come back with long-term needs. Some people might have medical needs, and it's really heartbreaking to see that there's such an immense amount of people that are in need of assistance. Menolak bekerja dapat mengakibatkan pemukulan, kelaparan, dan sengatan listrik. Tempat penipuan telah berkembang pesat di wilayah tersebut sejak pandemi, dengan tindakan pemerintah yang terkoordinasi secara minimal terhadap penyebaran industri kriminal online. Beijing mulai mendesak pemerintah negara tetangga untuk mengambil tindakan, setelah seorang aktor muda Tiongkok diperdagangkan ke Myanmar oleh orang-orang yang menjanjikannya pekerjaan akting di Thailand. Pacarnya mempelopori kampanye viral di media sosial yang berujung pada pembebasannya. Setelah penyelamatan itu, seorang pejabat senior pemerintah Tiongkok, Liu Zhongyi, mengunjungi Thailand dan Myanmar untuk menuntut diakhirinya penipuan tersebut. Pada jumpa pers di sela-sela Kongres Tahunan Nasional di Tiongkok pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Wang Yi menekankan pentingnya tindakan keras yang sedang berlangsung. 中国、泰国、缅甸、老挝4个国家正在合力对泰缅边境地区的电诈进行集中打击。我们的任务就是斩断伸向人民群众的黑手，切除网络电诈这颗毒瘤。 Pihak berwenang Thailand mengatakan mereka tidak dapat menerima warga asing dari kelompok bersenjata di seberang perbatasan di Myanmar, kecuali mereka dapat segera dipulangkan, yang menyebabkan banyak dari mereka harus menunggu bantuan dari kedutaan yang telah lama datang. Puluhan warga Indonesia diangkut dengan bus pada suatu pagi minggu lalu, sambil mendorong koper dan membawa kantong plastik berisi barang-barang mereka yang sedikit saat mereka menuju Bangkok untuk penerbangan pulang. The Associated Press memperoleh akses kepada 2 warga Indonesia yang dipulangkan, yang berbicara tentang pengalaman mereka selama proses rehabilitasi pasca pembebasan di Jakarta. Berbicara dengan syarat anonim karena takut akan pembalasan, S, seorang pekerja pusat penipuan wanita yang diselamatkan, mengatakan dia sangat membutuhkan pekerjaan dan yakin dia akan pergi ke Thailand untuk bekerja di sebuah restoran, sebelum dibawa ke perbatasan Thailand-Myanmar. Saya nangis, di mobil tentara itu saya nangis, saya bilang sama teman saya, kita udah dijual, kita nggak bakal ketemu keluarga. Saya langsung telepon keluarga saya bilang, Mak, kalau saya nggak ada kabar, nggak usah dicari, karena kemungkinan saya dijual. Saya bilang gitu sama keluarga saya. Menurut S, saat dia diperdagangkan ke Myawaddy, sebuah kota di perbatasan dengan Thailand, dia sudah tahu bahwa dirinya telah dijual dan yakin tidak mungkin bisa kembali ke rumah. Setelah dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi dan melakukan penipuan global yang melibatkan romansa palsu selama 4 bulan, dia mengatakan kepada EPI bahwa dia dibebaskan ke kamp militer di Myanmar oleh staf kedutaan Indonesia di Myanmar. Tanggal 5 Februari, kami dipanggil lagi, terus orang KBR itu bilang, saya akan membawa kalian di kamp tentara Myanmar. Kami dibawa di kamp tentara Myanmar dan ditanyakan, apa kalian mau pulang atau mau tinggal kerja? Kami langsung bilang kami mau pulang.
WE, yang juga berbicara dengan syarat anonim, adalah seorang lulusan sekolah menengah atas mengatakan bahwa ia juga terpikat oleh tawaran pekerjaan sebagai pelayan di Thailand. Dia mengatakan kepada EPI bahwa dia kemudian diperdagangkan ke Miyawadi setelah 2 bulan di Kamboja. Setelah menerima gaji rendah di Kamboja, WE mengatakan dia menghabiskan 6 bulan bekerja di Myanmar tanpa dibayar, melakukan penipuan dan sering menerima hukuman seperti pemukulan yang dia duga disebabkan oleh rasa bersalah dan keengganannya untuk menipu sesama orang Indonesia. Sedih saya, Pak. Gimana, saya nggak tega gitu lihat, masa iya saya harus nipu negara sendiri, kenapa nggak negara lain aja kan gitu. Saya nggak tegaan orangnya, Pak, jadi kadang saya males-malesan kerja itu kan. Kadang saya nggak kerja, cuman liatin aja, cuman ya terima hukuman lah setiap hari. Sementara itu banyak pekerja yang diselamatkan masih terjebak di Myanmar, penyerahan dan pemulangan masih berlangsung. Di jalan menuju Mae Sot, sebuah kota di sisi perbatasan Thailand, pos pemeriksaan telah didirikan dan dijaga oleh tentara yang memeriksa mobil-mobil yang lewat untuk mencari korban perdagangan manusia. Namun tidak jelas seberapa besar dampak penyelamatan dan pos pemeriksaan ini terhadap kelompok kriminal yang masih menjalankan pusat penipuan. Saya Genaya, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai, sampai jumpa.